Pegadaian adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang bisa kita manfaatkan untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang menonton video ini ada niatan untuk gadai BPKB di Pegadaian. Nah, teman-teman sangat tepat sekali menonton video ini. Nah, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman saya kepada kalian khususnya yang ingin menggadaikan BPKB di Pegadaian. Mohon disimak baik-baik ya bagaimana caranya dan apa saja syarat yang harus disiapkan ketika kita mau mengajukan pinjaman uang di Pegadaian. Oke teman-teman, untuk cara gadai BPKB di Pegadaian sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman. Tentunya teman-teman juga tidak akan merasa kesulitan nanti. Nah, untuk menggadaikan BPKB di Pegadaian tentunya teman-teman harus tahu persyaratannya dulu teman-teman, supaya nanti pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB di Pegadaian teman-teman itu tidak ditolak. Nah, jadi jangan asal datang saja ke kantor Pegadaian bawa BPKB doang satu, itu tidak akan dilihat saja teman-teman, tetapi ada persyaratan lain yang harus teman-teman siapkan ya selain BPKB yang akan digadaikan di Pegadaian. Nah, untuk syarat gadai BPKB di Pegadaian yaitu tentunya kita harus berumur minimal 21 tahun. Nah, jika sudah berumur 21 tahun, nah maka teman-teman itu sudah bisa mengajukan pinjaman di Pegadaian dengan jaminan BPKB. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu teman-teman harus membawa fotokopi KTP beserta yang aslinya. Terus yang ketiga yaitu teman-teman harus membawa kartu keluarga, fotokopinya ya. Fotokopinya gak usah yang aslinya ya teman-teman, untuk kartu keluarga. Nah, dan yang ketiga yaitu dan yang keempat, teman-teman itu harus memiliki slip gaji teman-teman ya. Misalkan teman-teman kerja di perusahaan, di PT apa, nah itu teman-teman harus bawa slip gajinya teman-teman ya, untuk bukti bahwa teman-teman itu memiliki penghasilan setiap bulan. Nah, Bang, bagaimana sih jika saya bukan karyawan dan saya tidak memiliki slip gaji? Nah, teman-teman jangan khawatir. Misalkan teman-teman usahanya jualan atau pengusaha, nah teman-teman bisa ini ya mengganti dengan surat izin usaha. Nah, surat izin usahanya itu ya, surat izin usaha kalian bisa meminta di kelurahan teman-teman atau di kecamatan ya. Jadi syaratnya diganti ya, slip gaji itu diganti sama ini ya, sama surat izin usaha ya atau SIUP teman-teman. Dan usahanya itu minimal berjalan 6 bulan. Nah, misalkan usahanya itu baru berjalan selama 1 atau 3 bulan, itu tidak bisa ya teman-teman. Minimalnya itu 6 bulan ya. Kalau 6 bulan itu pasti di ACC teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga harus bawa BPKB yang asli ya. BPKB yang asli, kemudian STNK, dan pajaknya itu harus hidup teman-teman ya. Dan pajaknya itu harus hidup, jangan mati. Kalau mati itu tidak akan di-ACC juga teman-teman. Dan umur kendaraannya juga minimal 5 tahun. Misalkan kendaraan kalian umurnya sudah 10 tahun, misalkan sudah 6 tahun, 7 tahun, itu tidak bisa teman-teman. Jadi minimal itu umur kendaraannya 5 tahun. Kalau dihitung dari sekarang, itu kan sekarang tahun 2023. Nah, jadi kita hitung ke belakang 3 tahun ya, berarti tahun 2008 itu masih bisa digadaikan. Jadi dari tahun 2018 ke bawah itu sudah tidak bisa teman-teman. Jadi minimalnya itu 5 tahun ya umur kendaraannya untuk kendaraan roda 2. Nah, untuk kendaraan roda 4 seperti mobil yaitu minimal umur kendaraan 8 tahun. Nah, untuk nominal pinjamannya yaitu sesuai dengan kondisi kendaraan ya. Misalkan kalau masih bagus ya, tentunya pengajuan pinjaman juga nanti ini teman-teman ya, nominal pinjamannya juga akan besar teman-teman. Jadi dilihat dari kondisi kendaraannya juga. Nah, jadi ketika kita mau menggadaikan BPKB di Pegadaian, nah pas kita datang ke kantor Pegadaian, nah itu kita juga harus bawa kendaraannya teman-teman. Jadi nanti dilihat, dinilai berapa nominal yang pas, yang cocok diberikan kepada kalian untuk ini ya, untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB. Jadi dilihatnya itu dari kondisi kendaraan sama tahunnya teman-teman ya. Semakin muda tahunnya, semakin bagus kendaraannya, itu pinjamannya itu akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Untuk tenornya minimal 12 bulan atau 1 tahun, dan maksimalnya itu sampai 48 bulan atau ini teman-teman ya 4 tahun. Nah, jadi
sangat panjang sekali tenornya teman-teman ya. Untuk prosesnya itu sangat mudah sekali ya. Teman-teman itu jika sudah tahu persyaratan yang harus dibawa ketika mau menggadaikan DPKB di Pegadaian yang sudah saya sebutkan tadi, nah teman-teman tinggal datang saja ke kantor Pegadaian sesuai dengan domisili KTP teman-teman. Jadi tidak bisa di luar daerah, jadi harus sesuai dengan domisili KTP. Misalkan teman-teman KTP-nya DKI ya, nah, teman-teman harus menggadaikannya di DKI, tidak bisa di luar daerah teman-teman. Jadi seperti itu. Karena ada survei. Nanti kalau misalkan gadainya di luar daerah, surveinya gimana? Sedangkan alamatnya itu sangat jauh, itu sangat tidak mungkin untuk disurvei teman-teman. Jadi kejauhan. Jadi harus sesuai dengan KTP teman-teman ya. Kalau tidak sesuai KTP itu tidak akan bisa. Nah, kecuali misalkan kalian itu memiliki rumah sendiri, misalkan kalian di perantauan, memiliki rumah sendiri, nah itu pasti bisa kalau seperti itu. Misalkan kalau kalian kontrak, ngekos, itu tidak bisa ya, harus sesuai dengan domisili KTP. Kalau kalian itu aslinya orang Jawa misalkan ya, tinggal di DKI, tetapi kalian itu sudah memiliki rumah sendiri, itu bisa teman-teman ya. Karena Pegadaian itu melihat dari ini teman-teman, tempatnya teman-teman. Misalkan takutnya kalian nanti ada masalah di saat pembayaran, kan mereka tinggal datang ke rumah gitu kan. Jadi sangat dekat gitu teman-teman. Jadi gak mungkin ya sampai keluar kota. Jadi seperti itu. Jadi kan Pegadaian ini sangat banyak sekali ya. Bahkan di seluruh Indonesia itu ada Pegadaian ini, karena Pegadaian ini perusahaan BUMN, yaitu perusahaan negara teman-teman. Jadi sangat banyak sekali ya, di satu kota pun bahkan ada beberapa kantor teman-teman ya, bahkan ratusan di satu kota itu teman-teman ya. Jadi intinya untuk cara menggadaikan DPKB di Pegadaian itu sangat mudah ya. Kalian ketahui dulu persyaratannya ya, agar kalian tidak ditolak ya, seperti yang sudah saya tadi sebutkan untuk persyaratannya. Dan nanti kalian jika sudah membawa persyaratannya, kalian tinggal datang saja ke kantor Pegadaian terdekat. Nah, saya sarankan kalian jika ingin langsung di ACC ya, agar proses pinjaman kalian ingin cepat di ACC, kalian datangnya lebih awal teman-teman ya. Misalkan kalian datangnya lebih awal, itu nanti akan langsung diproses ya, diproses data-data kalian ya. Jadi nanti proses pencairan pinjamannya juga akan cepat teman-teman. Misalkan kalian datangnya sore, misalkan datangnya jam 1 siang, itu kayaknya tidak akan diproses teman-teman. Jadi saya sarankan kalian itu datangnya jam setengah 8, karena buka Pegadaian itu jam 8 teman-teman. Jadi kalian lebih baik menunggu ya teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal datang saja, nanti kalian langsung masuk saja, atau kalian infokan ke security ada keperluan mau pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB. Nah, nanti teman-teman dibimbing teman-teman ya, dibimbing, gak usah khawatir, gak usah bingung, gak usah panik. Nanti dibimbing teman-teman ya. Nanti teman-teman itu dikasih formulir teman-teman, dikasih formulir, nanti teman-teman tinggal isi. Nah, kemudian nanti petugas Pegadaian akan ngecek kendaraannya ya, disesuaikan untuk pinjamannya berapa. Nah, yang pastinya itu STNK juga ya, harus pajaknya harus mati teman-teman, harus hidup teman-teman ya, pajaknya itu harus hidup. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa menjadi wawasan ya bagi teman-teman yang ada niatan untuk menggadaikan BPKB di Pegadaian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.